Silakan Ustadz Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Eh, Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat melanjutkan perkuliahan kita dan salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kami kepada dosen pembimbing yang sudah hadir pada pagi ini dan juga kepada rekan-rekan teman-teman yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami ingin menyampaikan sedikit daripada yang menjadi tugas kami tentang sejarah perkembangan tafsir di Libya. Sebelumnya mungkin yang akan kami presentasikan ini sangat jauh dari yang memang diharapkan karena memang setelah beberapa minggu pencarian dan juga yang bisa kami lakukan bahwa memang judul ini atau tema untuk tafsir di Libya ini cukup sulit literaturnya, maka mungkin nanti hasilnya sangat tidak memuaskan. Kami mohon maaf sebelumnya kepada dosen pembimbing dan juga kepada teman-teman. Sebelumnya mungkin sebagai pembuka adalah bahwa kemudian Libya sebagai sebuah negara seperti Tunus yang dalam namanya kurun waktu atau kurun abad sebelum ini termasuk di antara negara-negara yang menjadi bagian daripada negara-negara yang dijajah. Seperti kita tahu bahwa Libya sendiri pernah menjadi jajahan Italia. Tadi kami sebutkan bahwa yang menjadi kesulitan di dalam mencari literatur daripada perkembangan tafsir di Libya ini adalah pertama mungkin dalam sederhana kami nama Libya atau istilah Libya jika kita membaca dalam literatur sejarah sangat kemudian minim kita dapatkan jika kemudian menggunakan nama Libya sebagai sebuah negara atau sebagai sebuah bangsa. Namun kemudian kita mendapatkan nama-nama dari daerah-daerah yang sekarang menjadi bagian daripada Libya. Maka kita lewatkan saja beberapa periode sejarah tafsir, yaitu di generasi pertama dan generasi kedua. Kemudian ada aliran tafsir di Madinah, tafsir di Irak, dan juga di Makkah. Satu yang mungkin dapat kami temukan di dalam penelitian kami yang sederhana tentang perkembangan sejarah tafsir di Libya, bahwa ada satu sosok ahli tafsir yang muncul namanya yang memang tidak lahir atau tidak muncul di abad-abad pertengahan atau abad-abad sebelum abad ke-11 ya. Bahwa di sini kemudian kita dapatkan pada abad ke-13 ada namanya Muhammad ibn Mustafa at-Tarablusi, yang itu sosok ahli tafsir yang lahir pada abad 13 Hijriah, dilahirkan di Zawiyah, yaitu di Tarablus bagian barat. Kemudian melanjutkan pembelajarannya ke Al-Azhar yang nantinya banyak dipengaruhi oleh gurunya di sana, yaitu Syekh At-Tahawi, Syekh Tahtawi hafizahullah ta'ala, yang juga memiliki sebuah tafsir. Kemudian selama 6 tahun di sana, kemudian balik ke negaranya. Kemudian selama berada di Kairo, dia mendalami ilmu fikih Maliki, di samping juga fikih Hanafi dan Syafi'i. Kemudian kembali ke Torablus menjadi mufti sampai kemudian wafat. Di antara karya-karya beliau adalah Hawashi atau komentar terhadap tafsir Al-Baydawi. Ini menarik sekali. Walaupun mungkin cuma satu nama yang bisa muncul di dalam
penelitian kami tentang ahli atau salah satu karya daripada ulama-ulama Libya tentang apa namanya tentang tafsir ini, bahwa ada disebutkan oleh salah seorang mualif kitab judulnya Mu'jam al-Mufassirin, bahwa uh, kemudian ada nama lain tapi tidak spesifik menulis atau berkarya tentang ilmu tafsir ini. Kemudian di sini ada yang menarik juga tentang Hawashi ala Tafsir Baydawi. Di buku itu disebutkan bahwa tafsir ini juga di antara tafsir yang memang dalam jenis yaitu manuskrip, itu belum dicetak. Kemudian ada salah satu komentar daripada peneliti di markas tafsir yang ada di Riyadh, yaitu Syekh Mu'adz Syihri hafizahullah taala, ketika kemudian di awal-awal kajian beliau tentang tafsir Al-Baydawi, beliau mengatakan bahwa kemudian tafsir Al-Baydawi ini di awal-awal kemunculannya mendapat perhatian dari ulama Maghrib. Namun kemudian setelah berjalannya waktu menjelang abad ke-10, apa namanya, perhatian itu berpindah ke ulama-ulama yang ada di Masyriq dan Timur, dan juga beberapa ulama-ulama yang ada di sekitaran Afrika. Dan kita tahu bahwa Libya ini termasuk di antara negara bagian Afrika yang memang cukup besar dan memiliki banyak kecenderungan untuk meneliti atau mempelajari atau mengajarkan kepada umat Islam tentang tafsir Al-Baydawi ini. Jadi secara singkat inilah yang bisa kami sampaikan, di antara salah satunya ulama Libya yang memang menulis tafsir, dan tafsirnya sendiri masih dalam jenis manuskrip atau maktub, yaitu belum dicetak atau belum dipublikasikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Atas segala kekurangan yang banyak ini kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai, Ustaz Yusuf? Sudah, Sir. Gitu aja, Sir. Oke, thank you. Terima kasih kepada Ustaz Yusuf yang telah presentasikan tentang makalahnya. Ini kita sesi tanya jawab ya kepada teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan topik Ustaz Yusuf Habibie, kami persilakan. Di selain itu, kalau ingin memberikan tambahan, memang Ustadz Yusuf ya seperti yang telah kita bahas sebelumnya, gitu kan, bahwasannya untuk mencari materi terkait tentang sejarah perkembangan tafsir di beberapa negara ini memang agak sulit ya. Kalau tidak ada kiat atau teknik khusus kita mencari di Google atau lain sebagainya. Tapi itu bukan berarti menutup kemungkinan kita untuk tetap berusaha gitu kan. Sambil menunggu teman-teman ingin bertanya, perlu disampaikan ya bahwasanya tugas akhir semester kita adalah membuat artikel atau karya ilmiah terkait tentang iya Pak.
Halo, nggak ada suaranya Pak Surya? Oke, halo. Iya, halo, halo Ustadz. Baik teman-teman, jika tidak ada pertanyaan, kita kembalikan kepada dosen kita, Ustadz Dr. Harun Al-Rashid. Kami persilahkan Ustadz. Oh, oke. Jadi lagi sesi tanya jawab, belum ada ini ya pertanyaannya. Oke, tadi Ustaz Belum sudah ada Ustadz. mengikuti apa yang disampaikan oleh eh akhina Ustaz Yusuf ya. Mm-mm. Terkait dengan perkembangan penafsiran tafsir Al-Quran di Libya. Tadi salah satu contohnya apa sih? Hasyiah ala tafsir Baydawi. Akhi Yusuf, salah satu contohnya. Hawashi ala tafsir Artinya itu Baydawi. bukan Hawasi Hawashi. ala tafsir Baidawi. Taib. Iya. Sesungguhnya ada juhud al-mufassiruna fi Libya ya. Di antaranya tafsir yang berkembang di apa namanya mufassir juga, tafsir wal mufassirun. Di antaranya Riyadul Azhar wa Kanzul Asrar. Ini karangan Muhammad bin Ali al-Khurubi pada abad ke-7 Hijriyah ya. Ini satu, kemudian wa tafsir Irsyadul Khairan. Tafsir Irsyadul Khairan ila taujihatil Quran li Ahmad Abdus Salam. Itu bisa dicari ya, Yusuf, untuk menyempurnakan apa namanya penafsiran. Sungguhnya Libya ini banyak ya apa namanya juhuduhum wa musahama juhudu ulama tafsir ya wa musahamatuhum. Banyak di sana berkembang kitab-kitab tafsir. Sejak abad ke-7 Hijriah ini sudah muncul ya. Ini ada dijelaskan dalam Mu'tamar. Ya, ada Mu'tamar Ad-Duwali al-awwal dalam apa namanya maudhu'nya Al-Juhudul Libyah ya, Al-Juhudul Libyah fi Tafsiril Quran wa Ulumuhu. Al-Juhudul Libyah fi Tafsiril Quran wa Ulumi. Jadi pada abad ke-7 dalam muktamar ini dijelaskan sudah muncul apa namanya tafsir, kitab tafsir dan juga ulama-ulama yang apa namanya ada di sana. Bahkan setelah itu dalam muktamar ini dijelaskan bahwa berkembang apa namanya berbagai ilmu Quran. Jadi dalam penjelasannya waqad awwalat daulatul Libya al-Qur'anul Karim wa ulumahu balighul ihtimam ya. Balighul ihtimam artinya di sini apa perhatian yang besar terhadap terhadap insyaatil muassasat ta'limiyah al-'aliyah wal mutawassithah. Jadi bukan hanya di apa namanya perguruan tinggi saja, tapi juga apa namanya di beberapa apa namanya sekolah menengah al-mutawassithah. Wa fatahat az-zawaya wa marakij tahfiz qadiman wa hadisan. Kemudian bermunculan juga apa namanya lembaga tahfiz Quran
ya, dengan metode-metode yang berkembang itu, baik metode modern maupun klasik, gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa perhatian ulama Quran, ya, banyak ada beberapa pengkaderan di sana, gitu ya. Ada pengkaderan dalam hal ulumul Quran wa tafsir, ya, dalam hal pengembangan ilmu ulumul Quran. Nah, jadi banyak sekali yang berkembang. Itu baru dua, ya, sedangkan di sini ada beberapa. Coba nanti Yusuf bisa di di search kembali, ya, dalam web ini. Nah, ini bisa memperkaya informasi tentang perkembangan tafsir di Libya, gitu. Memang as-sodrnya ini, ya, sumbernya ini adalah berbahasa Arab, ya, tapi yakin Ustadz bisalah dibaca pelan-pelan. Atau kalau misalkan payah, ada Google Translate, ya, dibantu dari penerjemahannya. Oke, baik. Apa yang ingin kita bahas di sini? Pertama, bahwa di Libya itu, ya, beda dengan negara Arab lainnya, kuat dia, ya. Jadi dalam memegang prinsip-prinsip keislaman, makanya karena kerasnya Libya itu, ya, di Libya dibombardir, gitu, ya, sampai hancur sekarang. Padahal dulu pelajar-pelajar dari Indonesia, termasuk kalau kalian dengar almarhum Profesor Ramli Abdul Wahid, ya, itu beliau juga di Libya, Raihan itu, ya. Memang di sana untuk perkembangan keilmuan itu sangat kondusif sekali, ya, karena menurut informasi, walaupun Ustaz belum pernah ke sana, itu kan, pelajar-pelajar dari negara luar, ya, luar Libya, difasilitasi oleh pemerintah, sama seperti halnya di Mesir, ya. Kalau mereka tidak diwajibkan atau dibebankan untuk membayar uang perkuliahan. Pokoknya tujuan mereka datang ke Libya hanya untuk belajar tok, gitu, ya, untuk belajar. Kemudian diberikan beasiswa. Nah, ini menunjukkan bahwa perhatian, ya, satu indikator ini, ya, satu indikator bahwa pemerintah Libya itu sangat peduli dan perhati, ya, dengan perkembangan keilmuan, regenerasi dalam pembentukan ulama-ulama, ya, dari berbagai disiplin keilmuan itu sangat besar sekali dari pemerintah Libya. Karena apa? Memang Libya dari sejak abad, ya, ke-7, abad 7 itu memang sudah, kalau tadi Yusuf bilang abad keberapa, Yusuf, tadi? Abad 13, ya. Agak 13, ya. Abad ke-13, ya. Padahal jauh sebelum itu, ya, itu sudah muncul, sudah berkembang, ya, muncul dan berkembang beberapa tokoh, beberapa ulama Libya yang concern dalam bidang tafsir, ya, atau ulumul Quran, ya. Karena apa?
Libya beda dengan apa namanya negara Arab lainnya. Tadi dikatakan bahwa Libya ini sama seperti Mesir ya, bukan Arab dia. Dia dari apa namanya Afrika, benua Afrika. Dia punya prinsip yang memang apa namanya agak keras ya, agak keras. Beda dengan apa namanya Saudi, Kuwait, ya, Qatar, Uni Emirat Arab. Oleh karenanya, apa namanya, karena mereka juga menjadi basis daripada ulama-ulama Islam ya dalam perkembangan keilmuannya, maka dikhawatirkan sekali dengan prinsipnya yang keras, dengan gaya atau karakter kepemimpinan Muammar Gaddafi ya, yang juga memang apa namanya frontal dan keras gitu kan. Nah, inilah yang sangat disayangkan ya. Sehingga apa namanya pemerintah negara Libya itu mendapat apa namanya perhatian yang sangat apa namanya luar biasa dari adik kuasa. Ya, kenapa? Karena dikhawatirkan ini akan menjadi apa namanya dari sana muncul pergerakan Islam. Nah, itulah kondisi situasi apa namanya dan sampai sekarang ini Libya masih belum dikatakan kondusif setelah ada apa namanya gempuran ya dari apa ya Amerika lah ya, dari Amerika agar supaya negara ini tidak terus apa berkembang dan maju. Dulu sesungguhnya UIN Sumatera Utara sudah melakukan apa kerjasama ya dalam pengembangan ilmu ya ketika almarhum Profesor Ramli Abdul Wahid itu menjadi dekan, itu sudah diadakan seminar Muktamar Ad-Dauli ya tentang apa namanya bagaimana Libya ingin apa namanya menunjukkan bahwa Libya itu punya prinsip ya tidak seperti negara Arab lainnya. Dan ini mereka datang ke beberapa kampus yang ada di Indonesia termasuk ke UIN. Tapi sayang tidak lama hal ini apa namanya ya karena dikhawatirkan sehingga apa namanya misi ini tidak berjalan lancar gitu kan. Ikhwan akhwat apa yang kita ingin ambil apa namanya benang merah dari apa namanya perkembangan tafsir di apa kajian tafsir di Libya bahwa Libya sesungguhnya kalau mereka kuat saja ya mereka dan juga bisa bermain seperti halnya di apa namanya Mesir, maka Libya sungguhnya ulama-ulamanya masih bisa berkontribusi sampai sekarang ini gitu. Akan tetapi karena prinsip dan juga karakter yang terlalu apa namanya kuat ya sehingga Libya sekarang ini masih apa namanya sangat memprihatinkan dalam segi keamanannya, sehingga ulama-ulama yang ada di Libya ya sulit sekali untuk mengembangkan potensi keilmuannya dalam mengarang kitab ya, kemudian melakukan majelis-majelis ilmu gitu kan. Itu mereka dipantau terus oleh dianggap kalau apabila ada satu majelis ya itu dianggap itu adalah apa teroris gitu ya, dianggap teroris dan dianggap apa namanya ingin melakukan pemberontakan, maka apa namanya ya sesungguhnya Amerika yang berperan di sana gitu ya. Tapi melalui tangan-tangan pemerintah apa namanya negara-negara Israel
ini membatasi gerak langkah dan juga perkembangan daripada keilmuan yang ada di Libya. Itulah informasi ya, yang bisa kita dapat dari perkembangan kekinian yang ada di Libya ya. Baik, saya kembalikan dulu. Atau mempertegas hal-hal yang terkait dengan makalah yang izin Ustadz, jadi kami Oke, terima kasih Ustadz Dr. Harun Al-Rashid atas pencerahannya ya tentang sejarah dan perkembangan tafsir di Libya. Ini Ustadz, teman-teman bertanya buat artikelnya itu tentang judul makalahnya masing-masing ya Ustadz ya. Sejarah perkembangan tafsir di masing-masing ya Ustadz ya. Ada abstrak, pendahuluan, metode, pembahasan dan referensi ya Ustadz ya. Dikumpulkan kapan ya Ustadz? Pokoknya sebelum selesai perkuliahan kita, ya masuk di UAS lah, ketika UAS gitu. Pada saat itu kalau bisa diberikan. Amannya 1 minggu sebelum UAS saja ya Ustadz ya, biar ada bisa revisi Ustadz sebelum masuk ke jurnal. Ini Ustadz yang menentukan jurnalnya atau kami sendiri masing-masing Ustadz? Maaf Ustadz, ini harus kami terbitkan ke jurnal Ustadz?